Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu pemirsa TVUPI, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Senang sekali kita dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh TVUPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran mengenai tata surya. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian tata surya, kemudian menyebutkan 8 planet yang ada di tata surya, selanjutnya mendeskripsikan sistem tata surya, terakhir kalian diharapkan dapat menjelaskan posisi masing-masing planet dalam tata surya. Ya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yani Hernayati. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9 tata surya, tepatnya subtema 2, itu tentang susunan tata surya yang ada di angkasa. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Jadi letak matahari di situ berada di tengah, sementara yang lainnya, yang ke-8 planet itu berada di porosnya masing-masing mengelilingi matahari. Itu yang disebut dengan tata surya. Jadi ingatkan sekali lagi, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Ya. Dalam susunan kita tahu kan di keseharian kita setiap benda yang ada di atas pasti akan jatuh ke bawah. Ini adalah pengaruh dari gaya gravitasi atau yang disebut dengan gaya tarik bumi. Ya. Kemudian kita mengenal adanya istilah revolusi dan rotasi. Apa itu revolusi dan rotasi? Jadi perputaran planet mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Ingatkan sekali lagi, revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Berapa waktunya kala revolusi? Waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari itu yang disebut dengan kala revolusi. Sekarang rotasi adalah perputaran planet mengelilingi sumbunya. Kalau tadi mengelilingi matahari, kalau sekarang perputaran planet mengelilingi sumbunya, itu yang disebut dengan rotasi. Kapan itu kala rotasi? Kala rotasi yaitu waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Ya. Nah sekarang lihat di orbit matahari kita. Susunan planet-planet yang semula ada 10 sekarang tinggal, menurut para ahli sekarang tinggal ada 8. Kenapa Ibu? Kemana yang duanya? Yang 2 lagi menurut peneropongan itu sudah hilang, ya, sudah hilang dari peredaran. Apa saja susunan planetnya itu? Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua adalah Venus, yang ketiga Bumi tempat kita tinggal, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan adalah Neptunus. Nanti Ibu terangkan satu-satu karakteristik atau ciri khusus dari planet-planet itu. Ya. Nah sekarang ini lintasan planet ya mengelilingi matahari. Jadi ke-8 planet itu semua berada di orbitnya, berada di sumbunya masing-masing. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Ibu apa beda matahari dan planet ya? Ibu terangkan sekarang, kalian dengarkan baik-baik ya. Apa beda matahari dengan planet? Yang pertama, matahari adalah sebuah bintang. Kenapa bisa disebut sebuah bintang? Karena matahari mempunyai cahaya sendiri atau bercahaya sendiri. Sedangkan kalau planet mendapat sinar dari pantulan cahaya matahari. Jadi planet tidak mengeluarkan cahaya sendiri, beda dengan matahari. Kemudian yang kedua, matahari itu jauh lebih besar daripada planet. Nah, dan sebaliknya, planet lebih kecil daripada matahari. Beda yang ketiga adalah matahari itu sebagai pusat tata surya, sedangkan kalau planet yang mengelilingi mataharinya itu ya. Kemudian matahari itu kita lihat sebagai bola besar yang bersinar terang seperti kumparan bola api. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti ya. Kenapa Bu? Matahari sebagai bintang yang terdekat dengan bumi, matahari adalah bola gas yang sangat panas.
cahaya matahari itu sampai 4000 derajat Celcius ya. Kita tahu normalnya di bumi kita, di Jakarta saja, kota besar yang dekat dengan perairan, dekat dengan laut, itu suhunya panas, hanya 36 derajat Celcius. Bayangkan kalau di matahari itu 4.000 derajat Celcius. Untuk itu di matahari tidak ada kehidupan, karena kita lihat dari kasat mata juga itu seperti kumparan bola api ya. Itu matahari yang pertama. Nah, kita bahas ya satu-satu tentang planet-planet itu yang mengelilingi matahari yang disebut dengan susunan tata surya. Yang pertama adalah Merkurius. Ya, Merkurius adalah benda planet yang terdekat dengan matahari ya. Data planet ini adalah planet terkecil di tata surya dan terdekat dengan matahari. Jadi kita tahu, kita harus ingat Merkurius itu adalah planet yang terkecil di susunan tata surya dan letaknya paling dekat dengan matahari ya. Kemudian yang kedua, ciri khas dari Merkurius itu permukaannya mirip dengan bulan ya. Banyak bombardir karena banyak dibombardir oleh meteorit. Jadi mirip dengan bulan itu terdapat adanya ini ya, seperti kumparan-kumparan bekas bombardir meteorit itu. Yang kedua adalah Venus. Venus disebut juga bintang pagi atau disebut juga bintang fajar sore dan disebut juga dengan lintang panjang. Kemudian yang selanjutnya ya, kita paling melihat Venus itu sangat cantik ya, karena kenapa dinamai ke bintang Venus kayak itu kalau menurut bahasa Yunani kuno itu disebut katanya berasal dari dewa cinta. Itu untuk gelang Venus. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal ya, anak. Bumi itu tempat kita tinggal. Hampir 75% permukaan bumi itu adalah perairan. Kita suka melihat dengan kasat mata secara terbalik ya. Sepertinya kita itu luasnya daratan, padahal sebenarnya bukan. Bumi itu luasnya itu terdiri dari permukaan air 75% dan 25%-nya daratan tempat kita tinggal. Itu hanya 25% dari bagian bumi ya itu. Nah, bumi mempunyai satelit ya. Jadi yang selalu mengikutinya yaitu bulan. Jadi bumi itu mempunyai satelit yang namanya bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 365/4 hari. Sedangkan kala revolusinya adalah 24 jam. Yang kita sebut dengan sehari semalam itu disebut kala revolusi, ada 24 jam ya. Kemudian kalau kala revolusi bumi mengelilingi matahari, kita itu hitung dalam hitungan yang kita sebut dengan 1 tahun. Setiap 4 tahun sekali kita akan mengalami tahun yang disebut dengan tahun kabisat. Kenapa Ibu berbicara tentang tahun kabisat? Tahun kabisat itu di mana Februarinya itu 365 hari. Jadi dari tadi kan 364 1/4 hari, ditambah 1/4 kan kali 4 berarti genap jadi 1, maka ditambahkan jadi 365. Kapan itu Ibu terjadinya? Kalau kalian melihat di kalender ya, kemarin tahun 2020 itu Februarinya itu 29 hari jatuhnya. Maka tahun 2020 itu kemarin disebut tahun kabisat karena Februarinya ada 29 hari. Jangan kita lihat tahun 2021 berapa Februarinya, berarti Februarinya ada berapa? 28 hari. Ibu kapan lagi disebut tahun kabisat? Kita tinggal tambah saja nanti ya. Tahun 2020 tambah 4 berarti tahun 2024 kita akan sebut tahun itu sebagai tahun kabisat. Itu ya tentang bumi. Selanjutnya yang keempat, planet Mars. Ya. Namanya diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno, disebut juga dengan planet merah. Tentunya karena disebut dengan planet merah, bentuknya merah itu ya, hampir menyerupai matahari. Mars juga mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan satelit yang dinamai Deimos. Selanjutnya yang kelima, ya, yang kelima planet Jupiter. Jupiter disebut juga planet terbesar dalam tata surya. Jupiter memiliki 4 satelit, ya. Satelit terbesarnya disebut Galilean, yang ini ya, yang itu. Kenapa Bu mempunyai? Jadi selain bumi, Jupiter juga mempunyai satelit. Jadi satelit yang menyertai planet itu. Selanjutnya adalah planet Saturnus, ya. Planet yang mempunyai cincin indah terbesar nomor 2 di tata surya kita, ya. Satelit terbesarnya adalah Titan namanya. Jadi hampir semua planet memiliki satelit. Jadi
planet kecil yang menyertainya, itu yang disebut dengan satelit itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Uranus. Uranus berwarna kehijauan, sangat cantik sekali kalau kita lihat, mempunyai 5 satelit besar, yaitu yang pertama namanya adalah Ariel, yang kedua adalah Umbriel, yang ketiga Miranda, dan yang keempat Titania ya. Ibu, bisakah kita melihat, mungkin kalian bertanya, Ibu bisakah kita melihat benda-benda tata surya yang ada di angkasa? Bisa, yaitu dengan menggunakan teleskop. Apa itu Bu teleskop? Teleskop itu adalah peneropong bintang dari jarak jauh ya. Kalau kalian ingat, siapa tahu di antara kalian ada yang pernah berkunjung ke peneropong bintang di Lembang, di Tol itu ya, Bosra. Nah di situ kita bisa melihat, kita mendekat ke alat ya, gitu mata kita ditempelkan ke teropong itu, kita akan melihat bintang yang jaraknya ya beratus-ratus kilometer dari bumi itu dengan menggunakan teropong. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya ke planet yang selanjutnya. Planet yang ke-8, planet terakhir adalah Neptunus. Siap. Ibu lihat di ini ya, planet Neptunus itu berwarna kebiruan. Kalau tadi Uranus berwarnanya mirip ya, ke hijau-hijauan. Kalau sekarang Neptunus berwarna kebiru-biruan, sangat indah sekali dilihat ya. Ibu dari mana Ibu tahu tentang hal itu? Ibu searching, kalian juga bisa menambah ilmu pengetahuan dengan browsing di internet ya. Kalau ingin tahu, ada buku juga, banyak referensi buku yang bisa kalian baca tentang planet-planet. Itu berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno. Kenapa Ibu sekarang hampir semua nama-nama planet itu diambil dari bahasa Yunani kuno? Mungkin punya sejarah tertentu ya, karena zaman dulu itu kita hanya bangsa Yunani saja mungkin yang meneliti hal itu, sehingga nama-nama dari planet-planet kita kebanyakan diambil dari bahasa Yunani kuno ya. Neptunus mempunyai 2 bulan ya, 2 bulan atau 2 satelit, yaitu yang bernama Triton dan Nereid, itu ya nama satelitnya. Jadi kalau melihat garis besar semuanya, hampir semua planet itu memiliki satelit, memiliki planet kecil yang menyertainya. Seperti kita kan, kita bumi juga mempunyai satelit yang tadi di awal Ibu bicarakan ya. Jadi satelit bumi adalah bulan. Neptunus juga mempunyai satelit, yaitu Triton dan Nereid gitu ya, Nereid gitu namanya. Itu planet Neptunus dilihat dari kejauhan sangat indah, berbentuk kebiruan. Ibu, apakah mungkin kalian bertanya, Ibu, adakah misalnya kehidupan di susunan tata surya kita? Adakah kehidupan di beberapa planet misalnya di susunan tata surya kita? Yang Ibu ketahui, hanya bumi yang ada kehidupan, karena hampir semua planet-planet itu konon katanya tidak memiliki, hanya di bumi saja yang ada oksigen. Karena di bumi ada oksigen, maka otomatis di bumi ada kehidupan. Karena kita tidak bisa hidup kalau tanpa oksigen ya itu. Jadi hanya di bumi saja, di susunan tata surya kita yang ada kehidupan. Ibu, kalau menurut cerita di bulan itu ada kehidupan katanya. Itu hanya dongeng saja, belum ada kita misalnya satelit kita yang ke sana meluncur, itu satelit buatan manusia. Kalau tadi yang Ibu paparkan 8 planet yang menyertai matahari itu yang disebut dengan tata surya itu terjadi secara alam, yaitu sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau manusia pun mempunyai satelit, ada satelit Palapa, itu buatan manusia. Untuk apa itu Bu satelit Palapa? Satelit Palapa itu tujuannya adalah untuk membantu komunikasi agar lancar ya. Kita mendekatkan dunia dari jauh menjadi dekat, itu karena adanya satelit kita. Itulah anak-anak yang Ibu sampaikan saat ini tentang tata surya ya. Semoga kalian dapat mengerti. Nah, seperti Ibu tadi bicarakan, kalau untuk menambah pengetahuan kalian bisa browsing dan bisa baca-baca dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian dan dapat diingat sebagai bahan pengetahuan kita. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. I'm closest to the sun.
I'm Mercury, Mercury. I'm the brightest in the sky. I'm Venus, Venus. And I'm your planet. I'm Earth, Earth. I'm the red planet. I'm Mars, Mars. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. I'm the largest planet. I'm Jupiter, Jupiter. I'm the planet with the rings. I'm Saturn, Saturn. I have 27 moons. I'm Uranus, Uranus. I am made of gas. I'm Neptune, Neptune. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. Apakah kalian dapat memahaminya? Jadi, kesimpulan materinya adalah tata surya adalah susunan matahari sebagai pusat beserta 8 planet yang mengelilinginya. 8 planet itu, yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan adalah Neptunus. Ya. Kemudian, apa itu revolusi? Revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Sedangkan kalau rotasi adalah perputaran planet mengelilingi sumbunya. Orbit adalah lintasan yang dilalui planet dalam mengelilingi matahari. Dan matahari berada di tengah, karena matahari sebagai pusatnya. Ya. Untuk tugas kalian, boleh membuat clipping, dibuat secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan ke Ibu ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kita berada dalam keadaan sehat selalu, luar biasa, tetap semangat dalam belajar. Allahu Akbar. Ya. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh bersama kami ya setiap hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12 hanya di TV UPI Generasi Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.